Salah satu hal yang diinginkan orang banyak adalah kaya raya. Mereka ingin punya uang banyak, punya harta berlimpah. Dan itu tentu wajar sebagai seorang manusia biasa. Buddha juga telah mengajarkan bahwa salah satu kebahagiaan Buddhis berumah tangga adalah memiliki kekayaan. Kekayaan ini dikumpulkan dengan cara-cara yang tepat, bajik, dan terampil. Selain bahagia karena memiliki kekayaan, kebahagiaan yang lain adalah kebahagiaan dari menggunakan dan memanfaatkan kekayaan tersebut. Tentu dalam konteks ini digunakan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang bajik. Menyokong orang tua, membantu sanak saudara, memberikan kontribusi kepada orang banyak supaya hidup mereka menjadi lebih baik. Itu adalah salah satu contoh menggunakan kekayaan untuk orang banyak. Satu contoh lagi yang tentu sangat penting adalah menggunakan kekayaan yang telah dikumpulkan demi kemajuan dan perkembangan agama Buddha. Dalam konteks ini, tidak ada aturan berapa nominal persen tertentu yang harus diberikan oleh seorang Buddhis untuk kemajuan dan perkembangan agama Buddha. Tentu mereka bisa memberi berdasarkan kemampuan dan keikhlasan. Boleh 2%, boleh 5%, boleh 10%, berapa persen pun terserah, yang penting Anda memberikannya dengan tulus dan ikhlas. Lalu kemana saya bisa berdana? Teman-teman, selain Anda bisa berdana ke wihara, Anda juga bisa berdana kepada beberapa yayasan yang telah ditunjuk dan mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan untuk mengumpulkan dana Anda, yang kemudian dana itu bisa digunakan untuk sebagai bukti potong pajak. Di Indonesia salah satunya yang saya tahu adalah Yayasan Dana Paramita Agama Buddha Indonesia. Jadi dana yang Anda berikan ke yayasan tersebut akan dikelola dengan sebaik-baiknya, akuntabilitas yang jelas, diberikan kepada siapa saja jelas, dan jelas tidak digunakan untuk memperkaya para pengurusnya. Dana-dana tersebut dikelola untuk membantu pembangunan wihara, untuk membantu kegiatan-kegiatan Buddhis, dan satu hal yang pasti yang saya tahu digunakan untuk membantu perkembangan pendidikan agama Buddha, khususnya di perguruan tinggi. Karena beberapa perguruan tinggi agama Buddha ini memberikan beasiswa kepada siswa-siswanya, dan tentu uang itu, beasiswa tersebut didapat dari dana yang Anda berikan kepada Yayasan Dana Paramita Agama Buddha Indonesia. Anda berikan dana sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan Anda, tentu yang banyak ya, supaya kemajuan agama Buddha semakin berkembang dengan uang yang banyak. Jangan cuma tulus dan ikhlas. Kalau Anda punya keikhlasan dan punya kemampuan yang besar, ya dua-duanya dong, kan lebih bagus. Yang jelas, para Buddhis berumah tangga, para pemuka agama Buddha berumah tangga tidak mengakumulasi kekayaan dan kemewahan dari dana umat. Dana umat dikembalikan sepenuhnya kepada kebutuhan dan perkembangan agama Buddha. Jadi jangan heran kalau Anda melihat para pandita, dharma duta itu hidupnya simple, sederhana, tidak bermewah-mewah, karena kami sadar betul bahwa dana yang dikumpulkan itu bukan hak kami, itu adalah hak yang harus kami kembalikan kepada umat dalam bentuk pelayanan dan pemberian yang terbaik.